Jadi Islam itu luar biasa mendorong orang untuk memang umatnya itu untuk banyak uang. Cara pandang kita terhadap sesuatu membentuk perilaku kita terhadap sesuatu itu. Contoh, kok susah ya duit datang? Gimana nggak susah? Ngomongnya gini, apaan orang kaya tuh? Pasti korupsi. Masa PNS bisa begitu? Jadi kita aja suka suuzon sama orang kaya. Beli mobil, paling leasing. Ya mau leasing, mau tunai, itu urusan dia, Bu. Tapi kebanyakan kita ini dengki sama orang kaya. Ini bahaya. Bagaimana kita mau jadi kaya kalau misalnya kita mendengki sama yang kaya? Ini problem. Baru sering ngomong begini kalau anak-anak pegang uang nih. Apalagi uangnya dari pasar. Hei, uangnya tuh jangan pegang kotor. Lihat, bagaimana kita masukin pemikiran di anak-anak uang kotor. Dia barang netral. Berarti yang negatif dan positif itu adalah usernya dulu. Nah ini harus selesai di kalangan kaum muslimin. Karena saya sering ketemu begitu. Saya ngajarin penjual siomay, penjual UKM gitu ya. Saya ngajarin bisnis, sales, saya ngajarin bikin produk kayak apa, jualan kayak apa. Terakhir-terakhir dia ngomong gini, Kang, penting gak sih kita kaya? Bukankah Rasulullah tuh membersamai orang-orang yang miskin? Nah ini ternyata masih banyak mindset-mindset yang memang berantakan, Bu, tentang uang. Dan ini menular ke anak-anak kita. Contohnya, nah nanti kalau gede cita-citanya mau kerja di mana? Udah tahu kerja itu fix gajinya. Iya kan? Boleh kerja, tapi mesti ada kita tanemin. Mereka harus dagang. Saya punya tim karyawan di Jambu. Saya selalu ngomong, paling lama 10 years, 10 tahun. Habis itu mesti punya bisnis. Ada kaidah dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Jika dalam melakukan sesuatu yang wajib, Anda harus melakukan sesuatu terlebih dahulu, maka sesuatu itu wajib juga. Contoh, sebelum sholat harus wudhu nggak, Bu? Harus, maka wudhu jadi wajib. Harus nutup aurat nggak sholat? Harus. Beli mukena, bukan masalah sholat nutup aurat, sehari-hari juga harus nutup aurat. Dan nutup aurat itu mahal, Bu, coba dihitung. Pakai you can see sama pakai gamis syar'i, habis mana Bu kainnya? Iya kan? Ongkos jahitnya mahal mana? Mahal yang syar'i. Jadi karena memakai jilbab itu wajib, maka cari uang untuk bisa membeli jilbab berarti wajib. Kalau menuntut ilmu agama itu wajib, maka mencari biaya untuk mencapai ilmu itu juga wajib. Dan ini yang nggak disadari sama kawan-kawan sekalian. Ini tentang uang. Jadi uang itu bisa jadi wajib gitu loh. Terutama untuk adik-adik ya. Adik-adik kok dari sekarang harus ditanamkan cita-citanya harus jadi orang punya banyak duit. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu orang yang nggak bersyukur, salah membelanjakan, itu yang nggak boleh. Yang kedua, saya tanya sekarang gini. Bunuh diri haram nggak? Haram. Oke ya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta kita untuk tetap hidup. Coba ulang ya, Pak. Tetap hidup. Pertanyaannya, tetap hidup butuh dana nggak? Butuh. Jadi mencari uang untuk bertahan hidup itu hukumnya wajib. Mencari uang untuk survive. Nah, berapa banyak dari kaum muslimin sekarang ambil posisi itu gitu loh. Oh enggak, saya enggak. Saya tetap hidup kok gitu, nggak bunuh diri. Padahal sebetulnya menuju itu loh. Guru saya ngajarin ya. Jadi kalau misalnya seorang muslim nggak bertanggung jawab pada penghasilannya, itu dia berarti menuju itu. Dan yang kedua, Islam punya konsep lebih baik daripada hari ini. Jika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Sama rugi, lebih buruk, celaka. Jadi dari segi ilmu, dari segi kehidupan, memang tuh tuntutannya lebih baik. Dan kalau kita lihat hadisnya ya Bu, Pak, itu hadis-hadis yang menuntun kita hidup di dunia ini, itu sedikit banyak memaksa kita untuk punya uang banyak. Contoh, dilarang, ya, ini perhatikan banget bagi ibu sekalian, dilarang menyatukan kamar anak laki-laki dan anak perempuan, haram. Jadi kira-kira kalau butuh kamar utama, kamar anak perempuan, kamar anak laki-laki, kamar tamu, dan tamu tuh harus terhijab. Jadi kamar tamu dengan ruang tengah itu nggak boleh ruang serbaguna jadi satu plong gitu, dia harus tersekat.
Dan hukumnya bagi laki-laki yang menikahi seorang gadis, di mana gadis itu waktu dinikahi punya 3 pembantu, maka laki-laki itu harus menyediakan 3 pembantu saat menikah. Stres nggak aneh? Makanya ya adik-adik yang pria, nanti kalau mau melamar tanya dulu ya, pembantunya calon istri kamu tuh ada berapa ya? Kamu harus nyediain sebanyak itu. Lihat Bu, 5 kamar itu tipe berapa rumah? Jadi kalau kita ya sebetulnya ngomong nggak apa-apa, yang penting ada 2 kamar, hati-hati loh, kita menyalahi hadis ini. Anak laki-laki jadi tidurnya di ruang tengah, anak perempuan punya kamar sendiri, dan anak laki-laki nggak punya privasi. Itu melanggar sebetulnya. Berikutnya, dilarang laki-laki dengan laki-laki anak itu 1 selimut dan 1 tempat tidur, haram hukum. Jadi kalau misalnya laki-laki 1 kamar, itu tempat tidurnya harus sendiri-sendiri. Bayangin tipenya tipe berapa. Ibadah, lihat ibadah dalam Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah. Siapa yang diwajibkan menunaikan zakat? Orang yang sudah masuk nisab. Hitungan nisab emas itu sekarang per hari ini adalah 5,4 juta sebulan. Jadi kalau gajinya belum sampai, penghasilannya belum sampai 5,4 juta sebulan, itu dalam Islam dianggap du'afa. Tidak perlu zakat, malah dizakati. 5,4 juta Pak, perhatikan. Jadi kalau kita mau berislam dengan benar, aqimus shalah wa atuz zakah, 5.4 million, 5,4 juta, baru ngomong itu. Jadi punya uang Bu, luar biasa. Dari umroh satu ke umroh yang lain menghapus dosa, itu 24 juta Bu, umroh itu. Dan itu ada tuntunannya, umroh setiap tahun itu ada tuntunannya. Jadi Islam itu luar biasa mendorong umatnya itu untuk banyak uang.